Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, pelajaran akhlak pada pagi ini adalah tentang asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah itu diartikan dengan berani, wanten, kendel. Bahasa sini ya. Apa itu syaja'ah? Dalam bahasa Arab yang artinya berani. Secara bahasa artinya syiddatul qalbi indal ba'si. Ketetapan hati saat menghadapi bahaya. Wa aslu hadhil madda yadullu ala jur'ati wa ikdam. Pada dasarnya syaja'ah itu berasal dari sikap berani melangkah, berani mengambil tindakan meskipun dihadapkan pada risiko. Ya, kalau dalam bahasa kamus besar, berani itu diartikan mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Tidak takut, tidak gentar. Ya, ada istilah berani mati. Berani mati, apakah sudah ada perhitungan atau berani matinya karena bosan hidup? Ya, kita akan kaji. Secara istilah, syaja'ah itu diartikan dengan ikdamu alal makarih wal mahalik indal hajat ila dzalik wa sabatul ja'syi indal makhawif wal istihanati bil mauti. Berani itu adalah ya keberanian melangkah dalam menghadapi bahaya. Serta dalam bahasa saya itu adalah keberanian mengambil kebijakan dengan aturan dan ukuran. Kemarin kan sudah sering saya sampaikan, Islam hadir di muka bumi ini, kalau kita renungkan, dia membawa gagasan, aturan, dan ukuran. Sebenarnya, aturan dan ukuran ini terserah pada kita sebenarnya. Apa mau dijalankan apa enggak, karena hanya bersifat gagasan, idea gitu. Contohnya Allah menyatakan dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir, baik ahlul kitab maupun musyrikin, ada di dalam jahanam. Mereka kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, ini nilai dari Allah, ukuran. Wa innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya, orang yang beriman dan beramal saleh, dia adalah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah, jazaa'uhum, balasan untuk mereka, jannatun tajri, ya, jazaa'uhum ulaika khairul bariyah, jazaa'uhum inda rabbihim, jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka akan mendapat ridha. Ini kan
aturan, ya, informasi dari Allah. Kemudian begitu juga qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang pada salatnya itu khusyuk. Ini kan informasi. Artinya setelah informasi kita dapat, lalu kita tidak patuh, kita nggak mau dengar, kita tidak taati, ya nggak ada artinya. Informasi tetap informasi. Nah, itu kan akan berguna setelah kita menjalankannya. Jadi Allah menyampaikan aturan dan ukuran. Selanjutnya terserah kita. Faman syaa'a minkum falyu'min. Barang siapa di antara kalian yang ingin berkehendak, silakan menjadi mukmin. Wa man syaa'a falyakfur. Yang mau kufur silakan, yang mau beriman silakan. Cuma Allah sampaikan untuk orang kafir kami sediakan api neraka. Kan dikasih tahu kalau menjalankan ini begini, kalau melanggar ini begini gitu. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Hazm, batasan syaja'ah itu adalah badlun nafsi lil mauti. Orang yang bersedia mengorbankan dirinya anid dini untuk membela agama. Itu namanya berani. Wal harimi, dan kehormatan. Membela kehormatan. Bahkan dalam tulisannya Buya Hamka memuji orang yang membunuh karena dia menyaksikan istrinya mau diperkosa. Ya mungkin zaman-zaman perjuangan beliau ya. Lalu dibunuh. Dibunuhnya orang itu karena akan menghancurkan, menjatuhkan kehormatan keluarga. Nah, itu dia sampai begitu. Nah, itu beliau muji orang seperti itu. Jadi kita jangan diam saja. Itulah yang menyebabkan kita dijajah terlalu lama karena tidak berani. Wa anil jari al-muttahad, serta dari penjahat yang bertindak ya, menindas. Wa anil mustajir al-mazlum, dan orang yang berlindung yang dizalimi. Kita tidak berani menolong mereka. Wa anil hadhimah zulman fil mal, serta orang yang mengambil harta dengan zalim. Nah, kita diam saja. Yang sering terjadi mencopet. Copet ada di depan kita. Kita diam saja. Terlalu banyak perhitungan. Wa fi sa'iri subulil haq sawaun qala man yu'arid au kathur. Baik kecil maupun besar, kita melihat, menyaksikan, mendengar yang benar dan yang salah, kita tidak bertindak apa-apa. Layaknya benda mati. Nah, itu namanya tidak punya keberanian. Perbedaan antara berani dengan kuat. Apa bedanya berani dengan kuat? Katsiru minan nas tashtabi alai syaja'wal bil quwa. Banyak orang yang keliru memahami berani dan kuat. Orang yang berani belum tentu kuat. Setelah dilawan makalah. Tapi dia sudah berani membela. Kuat itu ada pada energi. Orang kuat itu belum tentu berani. Kadang-kadang dia sebenarnya kuat, tapi karena pengecut, ya, dia tidak berani bertindak. Begitu juga bedanya berani dengan nekat. Apa bedanya? Berani dengan nekat. Sama bertindaknya, berani melangkah, berani mengambil risiko. Nekat ini tidak ada perhitungan. Ya tadi itu. Tidak ada aturan, tidak ada ukuran. Tidak menggunakan aturan dan ukuran itu nekat. Maka disebut dengan bonek. Bondo nekat. Jadi ya, nekatnya rame-rame itu. Pendukung bola dari Surabaya disebut dengan bonek. Kenapa? Karena mereka nekat ke Jakarta dengan modal sedikit naik kereta. Nggak dipikirin nanti makannya bagaimana, nginepin, itu nekat. Demi
mensupport ini kesebelasan kesayangannya. Itu namanya bonek. Ya. Bedanya itu tadi. Jadi ada bonek, ada nekat, ada berani. Berani itu adalah ya sikap melangkah, menantang bahaya, tapi dengan ukuran dan aturan. Jadi pernah dikisahkan dalam masa-masa perjuangan, ya, yang menceritakan saya itu Pak Zaini almarhum. Belanda datang, Jepang datang kepada kita. Terus kakaknya itu merasa banyak jimat, nggak mempan gitu. Ya, jadi dia nggak mempan senjata lah, kebal. Jadi di tengah-tengah barisan pasukan Jepang itu dia nyeruduk situ, ngelawan lah singkat. Lah di berondong peluru, sampai mayatnya pun nggak berani kami ambil. Sebab kalau kita nongol ya kena lagi. Kita lagi sembunyi ngeliat, dia berani ke situ, karena punya andalan gitu, banyak jimatnya. Iya, percaya diri yang berlebihan. Itu namanya nekat itu, tanpa perhitungan. Ya jadi berani juga harus ada perhitungan, harus ukuran, ada aturan dan akuran. Kalau nggak sesuai namanya sembrono itu. Ya, diistilahkan dengan sembrono, nekat gitu. Nah banyak itu yang diambil ya, keputusan-keputusan yang nekat atau memang berani. Nah, keputusan berani atau nekat. Nah, ini. Nanti biasanya akan ketahuan setelah terjadi berapa tahun ya. Oh, aduh, salah ini mah. Contohnya gitu. Samalah dengan kita. Sehari-hari kita ini berani atau nekat. At-targhib fi syaja'ah. Sekarang dalil-dalilnya tentang keberanian ini ya. Ada ayat-ayat yang menyemangati keberanian. Antara lain surat 8 ayat 16, 15 dan 16. Surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertemu dengan orang kafir sudah berhadap-hadapan, fala tuwalluhum wala tuwalluhum, maka jangan mundur. Jadi kalau sudah hadap-hadapan, jadi ada satu peribahasa itu. Musuh jangan dicari, tapi kalau berhadapan jangan lari. Jangan cari musuh, tapi kalau sudah berhadapan ya harus dihadapi, harus dilawan. Wa may yuwallihim, barang siapa yang mundur, berpaling pada hari itu, duburahu, punggungnya, membalikan punggungnya, artinya makna kiasan dari mundur atau lari, illa mutaharrifan liqitalin, kecuali mengatur siasat perang. Bukan mundur tapi ngalah, bukan kalah tapi ngalah. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung dengan rombongan lain. Karena jumlah kita sedikit, musuh datang banyak. Jangan diserang dulu, kita minta bantuan. Mundur dulu. Faqad ba'a, kalau bukan karena alasan itu, maka sungguh dia telah pulang bi ghadabim minallah, dengan membawa murka dari Allah. Wa ma'wahum jahannam, dan tempatnya adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi sepertinya keberanian itu timbul karena ada percaya diri. Ya kan? Ada percaya diri. Di masyarakat kita ini dalam soal pelajar ya, orang-orang santri itu nggak punya percaya diri. Kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya itu karena di pesantren itu selalu dianggap bawah terus. Apa istilahnya, diturunkan kehormatannya.
ngomong sedikit maki-maki. Gurunya tidak memberi kesempatan. Salah dipukul. Ini menumbuhkan trauma. Ya, begitu juga anak kita. Anak kita sering orang tua ini tidak berlaku adil. Saat anak-anak kita membantu kita lalu benar, berhasil, kita tidak memujinya. Ya, dia sering bantu cuci piring, berhasil, bersih, dipakai sama kita, diem aja. Tapi satu saat pecah piring tuh, mana kepleset apa-apa, kita maki-maki. Ini katanya tidak adil. Tidak adil. Kalau berhasil diem, tidak memuji, tapi kalau salah memaki. Harus dua-duanya. Jadi kalau kita berani memaki, kita harus bisa memuji. Alhamdulillah, kita kasih hadiah kalau perlu. Reward ya. Karena itulah manusia. Ya, dalam kehidupan ini begitu. Jadi dalam menghadapi keberanian ini ya. Kemudian di ayat yang lain ada surat yang sama, surat 8 ayatnya berbeda, yaitu 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, gelorakanlah kaum mukminin untuk berperang. Nah, karena masa perang ini. Kalau diam saja, para pahlawan kita diam saja, ya udah merdeka ditangguhkan, nggak mungkin tahun 45. Tapi kalau kita baca sejarah baik-baik, kemerdekaan itu setelah beberapa puluh tahun setelah ada pergerakan. Namanya harokah setelah ada gerakan. Yaitu dimulai dari Serikat Dagang Islam 1901 kalau nggak salah. Bung Tomo belakangan. Kalau Bung Tomo itu hanya sifatnya lokal daerah Jogja. Tapi kalau Serikat Dagang Islam itu punya cabang-cabang di kota-kota besar. Jadi artinya lebih luas. Tapi yang diakui gerakan Budi Utomo. Padahal hanya sebatas Jogja. Itu yang terkenal dengan sepiing pamrih, ramein gawe apa itu Tutwuri Handayani itu semboyan. Ya, taman siswa dengan taman siswa. Mungkin Pak ingat pepatahnya gimana tuh? Aduh, lupa saya. Jadi kalau di belakang ngikut, di depan apa gitu? Ya, gimana itu? Pepatahnya bagaimana? Kan bahasa Jawa. Ingarso. Ya, Tutwuri Handayani belakang. Wah, yang Jawa-Jawa nggak inget lagi. Ingarso itu terus, ya. Hingma. Iya. Di tengah memberikan semangat. Ya, gitu. Mengikuti. Ya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat. Di belakang ngikutin, jangan ngerecokin. Tutwuri Handayani. Itu yang menjadi lambang pendidikan itu kan. Itu artinya itu, semboyan. Iya, itu dari semboyan guru itu. Karena ada lambangnya itu, Tutwuri Handayani. Taman siswa. Itu sebenarnya sifatnya lokal, Yogyakarta, menurut ahli sejarahnya. Yang sebenarnya agak luas itu Serikat Dagang Islam. Nah, mengapa menggunakan istilah dagang? Mengapa ada kata dagang? Karena ngumpul-ngumpul waktu itu diawasin. Jadi kalau ada ngumpul-ngumpul bicara agama, bicara nasib bangsa, diawasi dengan ketat. Untuk Jawa Barat, maka dibuatlah namanya itu apa, gedung apa? Sate. Gedung sate itu. Ya? Tahu kan gedung sate kan? Itu juga ada falsafahnya. Karena itu dibuat dari emas berapa koin gitu. Seperti sate itu di atas. Untuk apa? Sebenarnya untuk gubernur Inggris mengawasi pergerakan. Jadi di atas gedung sate itu kalau kita bisa naik, di sana ada kursi lendean begini.
Dengan melihat begini, maka Bandung itu kelihatan. Jadi dia sebenarnya untuk bersantai-santai sembari mengawasi pergerakan. Nah, begitu juga di Jogja, ada tempat-tempat tertentu yang tinggi untuk mengawasi kegiatan di keraton. Saya lupa apa namanya. Jadi ada benteng gitu, tempat tinggi. Mereka ada petugas-petugas yang taruh di sana untuk mengawasi orang Bumi Putra itu. Lagi ngapain dia tuh? Oh, pakai itu pembesar. Kan kita masih sedikit yang punya itu. Ngawasi dari jauh. Nah, inilah setelah ada pergerakan itu, ya, berarti awal abad ke-20, maka dalam tempo 45 tahun kita merdeka. Itu pun karena keberuntungan. Artinya lawannya pada lari. Ya, istilahnya sepak bola itu lawannya lagi pada lari, meleng gitu, kita tendang, gol gitu. Kan terjadi ini pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Jadi mereka pada pulang, wah sepi nih, ayo merdeka begitu. Jadi bukan berkecamuk perang terus menang gitu loh. Saya menang. Makanya itu setelah Jepang lari, ada agresi Belanda, agresi 1, agresi 2, sampai terjadilah teriakan Bung Tomo yang menurunkan bendera merah putih dari hotel apa ya? Sekarang tuh jadi hotel. Ya, di Surabaya sekarang berubah jadi hotel itu. Jadi situs sejarahnya itu sudah berubah jadi hotel sekarang ini. Ya, itu sampai dia mengganti bendera Belanda yang 3 warna disobek menjadi 2 warna, merah putih. Katanya begitu ya, Belanda itu ada birunya apa? Nah, udah nggak perhatian dah. Taunya sepak bola aja. Ya, nanti kalau sepak bola dia nyanyi menang, itu ada benderanya. Nah ini, sejarah-sejarah perjuangan ini harus kita ingat gitu ya. Betapa menyakitkan, betapa pengorbanannya begitu banyak, darah dan air mata. Untuk apa? Tujuannya supaya hidup kita ini sejahtera. Tapi itulah, kita sayangkan pengkhianat-pengkhianat bangsa ini mengeruk keuntungan. Lupa terhadap cita-cita pendiri bangsa. Untuk apa kita merdeka? Ya, berbagai infrastruktur kadang-kadang dibikin oleh penjajah lebih baik daripada kita. Di Bandung tuh ada ya jembatan yang dibuat oleh Belanda sampai sekarang masih dipakai. Begitu juga gedung Bank Indonesia itu. Ya, ketika terjadi gempa dia nggak oleng sedikit, nggak ada yang cacat. Karena ternyata strukturnya itu di bawahnya itu ternyata dikasih pasir. Jadi ada pasir, jadi menahan gempa itu. Jadi fleksibel dia. Wah, dari dulu itu sudah dibikin. Nah, kita bikin sembarangan, begitu gempa ya hancur. Kita kembali ke sini. Surat 8 ayat 65 Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Gelorakan kaum mukminin untuk perang. Iyakun minkum ishruna sabirun. Jika ada 20 orang sabar di antara kalian, yaglibu mi'atain, maka mampu mengalahkan 200. 20 melawan 200, 1:10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Dan jika di antara kalian ada 100, maka bisa mengalahkan 1000. 1000 orang kafir. Bi annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka kaum yang tidak mengerti. Jadi militer umat Islam itu dilatih untuk mengalahkan 10 orang. Keterampilannya itu, ya. Sehingga ini masih menular pada imam-imam. Imam Syafi'i saja, menurut catatan, itu bisa naik kuda saat kudanya lari. Maksudnya dia nggak naik gini, kudanya lari dia bisa nomplok gitu, sampai ke atas. Wah, kalau kita kaum sarungan mana bisa. Sebenarnya dulu dalam suasana Indonesia dalam perjuangan, ada yang dikenal dengan istilah silat.
Ya, kata silat kan. Silat itu kan diambil dari bahasa Arab namanya silah, nyambung. Setiap pesantren itu adalah tempat-tempat perjuangan. Maka untuk melatih mereka menggunakan istilah silat. Jadi pesantren dengan pesantren itu punya pelatihan, diadu ya. Maksudnya siapa yang juara itu. Ini untuk modal melawan penjajah zaman dulu. Jadi setiap kiai itu pinter silat dulu. Kalau di sini dikenal dengan bandrong. Dengan bandrongnya. Dengan apa lagi? Kesenian sini, kesenian daerah. Debus. Itu yang menakutkan kan. Tapi kalau nggak benar ya itu bisa menjadi korban. Kita lanjutkan. Qala Sa'di, yaqulu ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ay hassahum wa anhithum ilai bikulli ma yuqawi azaimahum wa yanashitu himamahum. Artinya gerakkanlah mereka, bangkitkanlah mereka untuk menyusun kekuatan dan semangat. Nah, ini adalah suatu penyemangatan, upaya-upaya penyemangatan untuk berjihad pada waktu itu. Nah, sekarang gimana angkatan bersenjata kita? Apakah cukup ya untuk melawan bangsa-bangsa yang besar? Nggak cukup. Jawabannya nggak cukup. Karena itu ini sesuai dengan aturan dan ukuran, karena kita kalau perang tuh paling nggak sampai seminggu pasti kalah. Itu sudah diukur itu. Maka sudahlah nerima aja. Nah ini akhirnya begini sekarang. Dijajah ekonomi, dijajah mereka datang ke sini tanpa senjata. Tapi hidupnya layaknya penjajah. Orang-orang asli diatur-atur gitu kan, mereka yang jadi bos di negara kita. Itu sebenarnya penjajahan, tapi secara halus. Jadi nggak perlu membawa senjata. Sekarang penjajahan lewat teknologi. Nah, kita sudah kalah nggak tahu berapa langkah. Wa ana minal akhlaqi radhilah al munqisatu lid-din wal mur'ah wa ana syajabil mu'minin aula min ghairihim. Orang mukmin seyogyanya adalah orang yang tampil dengan gagah berani. Allah juga berfirman dalam surat 2 ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Tapi itu kebanyakan perang-perang Islam itu sifatnya defensif. Ya, membela diri. Karena diserang, kita nyerang. Jadi nggak ada tiba-tiba datang. Expand gimana ekspansi? Ekspansi kita ini berbeda dengan penjajahan. Karena begitu yang didatang itu baca syahadat, udah kita anggap teman sendiri. Ya, jadi nggak seperti bangsa lain kan? Seperti Australia menjadi apa sih sekarang? Inggris Raya ya, menjadi bagian, jadi store dia masih ke sana sekarang. Nggak tahu ini apa Malaysia masih nggak? Ya, jadi persemakmuran. Jadi dia harus setor, masih bayar pajak ke Inggris sana. Makanya Inggris kaya raya. Ya, semua negara yang dulu pernah dijajah nggak bisa merdeka murni. Ya, mereka masih setor, nggak tahu berapa ukurannya. Wallahu a'lam. Nah, itu dianggapnya Inggris Raya. Nah, sehingga menjadi perlindungan mereka. Tapi kita lanjutkan. Kemudian dalam surat tadi sudah, dalam surat 8 ayat 45 juga sama, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kebanyakan keberanian ini ditunjukkan dalam medan perang. Zaman dulu ya. Sekarang ini harus suasananya sudah berbeda, harus dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan. Sekarang mah perangnya bukan perang senjata lagi, bukan perang fisik, perang ekonomi, perang budaya, ya. Dalam sunnah bagaimana? Itu dalam Quran, sekarang dalam sunnah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun
wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Masing-masing ada kebaikannya. Ya, bukan berarti nggak ngilangin lah singkatnya. Yang lemah juga baik. Cuma kalau dilihat dari skala lebih baik yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uka. Carilah apa-apa yang bermanfaat untukmu. Ini pesan global dari Rasulullah ya. Pesan umum. Karena kita diberi modal umur. Manfaatkan sebaik-baiknya umurmu. Wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah. Wala tu'jiz, jangan lemah, jangan gentar. Wa in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpamu, hal-hal yang tidak nyaman menimpamu, fala taqul lau, jangan katakan lau. Lau itu artinya seandainya. Jangan katakan seandainya. Kalau kita tertimpa hal-hal yang tidak nyaman, waduh, kalau bisa mah, tahu begitu mah, ya kan, tahu begitu kan, nggak tahu, itu kan? Nah ini satu petunjuk dari Rasulullah, petunjuk global buat kita. Kalau sesuatu yang tidak nyaman menimpamu, jangan menggunakan alasan kalau tahu begitu mah, nah, jangan menggunakan kalau gitu kan? Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku berbuat begini, akan terjadi begini. Mungkin nggak akan kena begini, gitu maksudnya. Kalau saya nggak berbuat begini mah, kalau tahu begitu mah saya begini. Sehingga musibah nggak seperti ini, gitu kan? Walakin qul, tetapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah kalau ada hal yang tidak nyaman, qadarullah. Allah sudah mentakdirkan. Saya kepengennya begini, tapi jadinya begini. Ini di luar ekspektasi. Ya, jadi jangan, waduh, menyesali diri sendiri. Ini tidak berguna. Jadi maksudnya sebelum terjadi, kita diminta untuk ikhtiar. Ikhtiar itu mencari yang terbaik. Namanya dilema kan, menghadapi berapa masalah, mana yang saya harus pilih. Nah, sebaiknya kita konsultasi dengan ahlinya. Setelah semua yang kita miliki bisa, sudah kita lakukan, sudah konsultasi pada ahlinya, sudah dilihat bendanya, maka kita giliran munajat pada Allah. Ya Allah, saya berniat begini, takdirkanlah kalau ini menjadi kebaikan untukku. Nah, gitu. Ya, jadi zaman dulu, di zaman jahiliyah, kalau menghadapi dilema, saya milih A apa B ini, baik itu dagang, tindakan, maka mereka akan bertanya pada dewa, pada dewanya, dengan menyediakan 3 sumpit. Sumpit pertama diisi ya, sumpit kedua tidak, sumpit yang ketiga polos. Saya mau dagang nih, bagus nggak ini dagang ini? Nah, dia kocok-kocok gitu. Ya, lalu sumpitnya jatuh. Kalau isinya ya, apa itu jawaban dewa. Wah, bagus ini. Nah, lanjut. Kalau jawabannya tidak, dia menarik diri, nggak jadi, batal. Tapi kalau kosong, diulang. Begitu. Sampai sekarang praktek India begitu. Saya suka mengamati. Makanya jangan terlalu sering nonton film India. Lama-lama keseret ya akidahnya. Ini Antv ini sering-sering bener. Sekarang larinya ke Korea. Korea itu lebih kepada kebebasan. Sehingga banyak artis Korea itu sesungguhnya dia terlibat narkoba gitu. Terus LGBT, pelaku-pelaku LGBT mereka. Ya, jadi orang Korea ini laki-lakinya lebih genit daripada perempuan. Di Korea itu. Dandannya lebih mewah daripada perempuan. Nah, karena mereka tidak punya akidah, ya walaupun nggak orang Korea nggak semuanya ya, sekarang sudah banyak juga yang Muslim. Mereka tidak punya akidah, tidak punya bantalan akidah. Nanti ketika berhasil dia ternyata kosong.
Saya sudah capai semuanya. Ternyata apa yang mereka inginkan tidak ada. Kebahagiaan nggak ada. Jadi jangan mengira kebahagiaan itu banyak duit. Jangan dikira kebahagiaan itu berkuasa. Ternyata saya nggak bahagia. Sepi di tengah keramaian. Nah inilah menurut ahli-ahli ya. Termasuk penguasa yang merasa begitu Imam Ghazali. Yang sufi itu. Ahli sufi. Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan dulu penguasa, wakil perdana menteri apa perdana menteri. Setelah itu dia melihat banyak yang nggak beres. Dengan kekuasaan itu tidak bisa menjadi hamba Allah yang baik, menentukan yang salah menjadi salah, yang benar menjadi benar. Sulit itu. Maka diam-diam beliau mengundurkan diri, lalu uzlah. Ini yang oleh para manhaj salaf nggak dibenarkan. Uzlah, dia menyepi. Ya, berkholwat, menyendiri. Nah, di tengah pertapaannya itu, istilah Buddha pertapaan, dia menulis buku. Nah, itu karya-karyanya. Setelah itu dia mencaci maki dunia. Karena pengalaman dia sebenarnya. Maka jadilah sekarang orang-orang yang patuh pada ajaran beliau, kumel jadinya. Nggak mau tampil itu. Istilah, nggak mau. Jadi menyingkir dari dunia. Nah ini kita juga karena tidak mengikuti sikap Rasulullah, pasti kita akan sesat, siapapun orangnya. Di zaman sejarah dulu, sahabat bersama Rasulullah setelah pulang dari perang, yang menang perang, mereka melintasi lembah yang subur. Salah satu dari sahabat Rasulullah yang ikut menemani beliau, minta izin, ya Rasulullah, perkenankanlah saya punya uang nih, saya mau beli tanah sini. Subur banget gitu. Dia air yang bagus gitu. Dan saya usahakan hasil pertanian saya ini untuk logistik. Karena kita kan perang nih serba susah ini. Ya, logistiknya nggak ada, makannya susah, airnya susah gitu. Nah ini harus kaya kita ini. Itu kepikiran sama sahabat. Saya mau pakai buat setor nanti. Apa kata Rasulullah? Kau berperang dengan kesulitan, tapi ingat Allah lebih baik daripada kamu terlena begini. Nah, karena pada waktu itu memang masih jarang pejuang. Jadi suasananya berbeda. Kalau udah banyak mah nggak perang lagi. Ya, orang mau usaha dilarang contohnya. Ya malah tidur nantinya. Ya pada males nanti. Harus berkarya. Nah, itu ya. Kemudian qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wal muradu bil quwahuna azimatun nasi wa qariha fi umur akhirah. Yang disebut kuat di sini semangat yang tinggi dalam meraih akhirat. Jangan loyo. Nah, itu namanya berani. Orang berani itu begitu. Fa yakunu sahibu hadza was aktsara iktaman ala adu fil jihad. Nanti kalau giliran jihad pasti dia pemberani. Karena sehari-harinya dia menjadi orang yang rajin. Ya artinya kadangkala kita bertanya-tanya, warisan orang-orang dulu jadilah kita. Tapi sekarang ya menghadapi pelajar kok banyak gitu, lembek gitu, males gitu. Maunya hura-hura gitu. Udah tahu tujuannya ini, itu nggak dilampain sama dia. Maunya itu berhias, apa segala itu. Aksesorisnya banyak bener gitu. Tapi intisarinya itu nggak ada. Itu yang kita lihat saksikan hari ini. Wan Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun al-Audi qala kana Sa'ad yu'alimu bai banihi haula kalimat kama yu'alimul mu'allim gilman. Sa'ad sebagai seorang ayah sering ya memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Di antaranya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awad minhunna dubur salah, yaitu menanamkan pesan sabda Rasulullah. Rasulullah senantiasa berlindung setelah sholat, beliau selalu membaca doa-doa perlindungan. Apa saja yang doa yang isinya melindungi diri. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal jubni, dari sikap jubun. Jubun itu pengecut. Nah sebenarnya orang pengecut itu karena nggak percaya diri. Nggak percaya diri karena nggak punya keterampilan.
Kan sebenarnya begitu kan? Keterampilan tangan kosong itu, apa yang dia miliki keterampilan. Ini praktis anak-anak kita kurang. Kan kita berhadapan dengan ini, keterampilan banyak bangsa ya. Mereka punya keterampilan, kita nggak punya. Akhirnya terkalahkan. Nah, ini teledornya kita ya. Teledornya kita begitu. Contohnya saya juga waktunya habis untuk belajar agama. Kurang sisi-sisi ilmu. Tapi udah lumayan, saya nggak ndeso bener sih, kayak orang-orang. Meraih ilmu pengetahuan itu kurang. Jadi nggak belajar, nggak menguasai bahasa asing. Nah, ini kan modal. Ya. Salah satu yang disesali oleh Syekh Utsaimin juga begitu. Saya ngerti masalah agama, tapi saya kurang menguasai bahasa asing. Nah, kalau dia mampu berbahasa asing, maka dakwah ini bisa disampaikan internasional. Go internasional itu bukan hanya regional orang yang berbahasa Arab. Walaupun bahasa Arab juga sudah internasional ya. Dari Amr bin Maimun, begitu ya. Dari pesannya, aku berlindung kepadamu dari sikap jubun. Jubun itu pengecut. Wa a'udzubika min arudda ila arzali umur. Aku berlindung kepadamu dari hinanya umur. Ya, jadi kalau redaksinya gini, aku berlindung kepadamu agar aku tidak dikembalikan ke situasi hinanya umur. Hinanya umur itu apa? Dikasih usia lanjut, tapi sudah tidak berguna lagi. Artinya pikun. Pikun sudah. Ke masjid, bawa sendal cuma satu. Jadi bahan ketawaan orang. Ini jangan sampai begitu. Jadi menjadi bahan tertawaan orang. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, kadang-kadang malah nggak tahu rumahnya di mana ya. Rumah saya di mana? Tanya sama orang lain kan susah. Rumah saya di mana ya? Ya kalau orang yang kenal tahu rasanya di situ. Kalau belum pindah. Itu ya. Jadi arzalil umur. Kenapa Rasulullah juga tidak diberi usia lanjut? Jadi kalau beliau menjadi nabi kemudian ngelantur, ya, ini akan sangat memalukan gitu, ya, sampai diberi usia begitu. Nah, ini, tapi tidak terjadi, ya. Jadi usianya pas segitu beliau meninggalkan kita semua. Nah ini jangan sampai pikunnya itu arzal membuat kita hina. Nah, ya, Rasulullah berlindung, ya Allah, aku berlindung, jangan sampai pengecut, jangan sampai dikembalikan ke situasi umur yang menghinakan. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Fitnah dunia ini tadilah kekayaan, kekuasaan yang membuat kita tidak taat, tidak semakin taat pada Allah tapi berpaling. Ini mengerikan ya. Dulunya rajin sholat, udah tua di rumah terus. Ya kan kita tahu nilai sholat berjemaah itu 25 kali. Mana kelawan? Sholat sendiri, 5 kali cuma 5. Sholat berjemaah, 125. Mana menang? 5 melawan 125. Sehingga itulah banyak fenomena di kalangan sahabat sampai merangkak ya. Dituntun oleh, dikawal sama 2 orang, datang ke masjid. Karena dia tahu pahala besar dan tidak bisa diwakili. Nggak bisa nyuruh orang, kamu wakilin sana, nggak bisa. Dia bayar orang, asistennya. Lagi sana berangkat, mewakili bapak. Nggak bisa. Nah ini ya. Wa a'udzubika min azabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, azab kubur ini juga mengerikan. Penyebabnya 2 katanya. Dalam sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, beliau melintasi kuburan. Lalu dia memberitahu sahabatnya, 2 ahli kubur ini sedang disiksa. Masalahnya bukan besar, masalah sepele. Yang satu tukang adu domba, yang satu kurang bersih ya, dalam istinja.
kurang bersih. Sementara kita rata-rata udah kurang bersih. Karena klepnya udah kendor. Kalau imam jadi sudah alami ya nggak bisa dibetulin. Ada dokter, Pak dokter gimana nih? Bisa dibetulin? Nggak bisa. Itu faktor usia. Kata si dokternya itu. Di Serang. Dia pernah memberi masukan pada saya yang sangat berharga. Setelah ada hadis yang menyatakan seorang Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah tidak malu untuk menjawab pertanyaan meskipun ini malu-maluin pertanyaannya. Sebenarnya perempuan itu keluar mani nggak sih?" Maksudnya, bukan begitu. Apakah perempuan itu wajib mandi kalau mimpi bersetubuh? Lalu Rasulullah menjawab, iya, kalau keluar cairan, bukan keluar mani. Tapi ditafsirkan oleh ulama-ulama yang laki-laki, mani. Saya buka di mana-mana tuh ulama mengatakan mani, perempuan keluar mani. Nah, dokter itu menarik saya setelah selesai pengajian. Ustaz, waktunya terburu-buru enggak ini? Enggak, saya mau memberi masukan. Saya ini dokter kandungan saya. Jadi soal wanita saya banyak tahu. Yang namanya perempuan nggak pernah memproduksi mani. Saya mendapat masukan berharga tuh dari dia. Di madrasah malah diterangin perempuan keluar mani aja. Sehingga Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, masa perempuan keluar cairan?" Lah kalau nggak keluar cairan, bagaimana mungkin anak bisa kelihatan sama dengan ibunya, wajahnya. Berarti kan ada gennya gitu maksudnya. Tapi Rasulullah mengatakannya cairan. Yang keluar mani itu laki-laki. Nah, kata dokter itu, kalau perempuan itu hanya mengeluarkan cairan untuk pelumas. Saya memberi masukan pada Ustadz begini, khawatir Ustadz bicara di depan ahli-ahli kedokteran yang bukan muslim, maka mereka tertawa, ini Ustadz belajar dari mana? Kata dia itu. Waduh, saya bangga sekali. Maka itu saya ngomong, bagaimana ini soal habis kencing bisa diperbaiki? Nggak bisa, itu karena umur katanya. Klepnya udah kendor katanya. Ini keterangan dokter. Ya, maka anjuran-anjuran dari ulama, terutama Imam Syafi'i, setelah kencing itu jangan lari dulu, jangan diberesin dulu, berdiri, diminta berdiri untuk menuntaskan itu, berdiri. Nah, nanti akan keluar tuntasin dulu. Yang kedua ada lagi yang mengatakan diurut. Nah, kalau diurut nanti bengkak, bagaimana? Ada yang dehem-dehem gitu katanya. Nah, itu saran-saran dari ulama. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya berdiri. Jadi kita nongkrong berdiri, nanti tuntas. Ada lagi Razik, Razik Shihab ya? Siapa? Ya, bukan yang FPI ini. Habib Rizik. Nah, Habib Rizik memberikan saran setelah waktu kencingnya itu nongkrong, kaki kanannya diangkat, kaki kirinya dimiringin katanya. Ya kayak begitu. Katanya begitu katanya. Ya, supaya tuntas katanya. Sebab ada tekukan di sini katanya. Kata beliau begitu. Habib Rizik memberi itu. Itu sunnah Rasulullah. Nah, kita lanjutkan. Pendapat-pendapat ulama tentang keberanian. Abu Bakar Siddiq menyatakan, ihris alal maut tuhibulakal hayat. Kata Abu Bakar Siddiq kepada Khalid bin Walid, ya, berusahalah memposisikan kita itu akan mati, maka Anda akan menghargai hidup. Ya, maksudnya begini, kita akan menghargai aliran listrik ini setelah padam. Ya, betapa kita menghadapi banyak kesulitan kalau listrik padam, sehingga begitu nyala kita hargai. Begitu juga kita sehat, akan kita hargai saat kita sakit. Waduh, betapa harganya, ya, betapa tinggi nilai
kesehatan waktu dia sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maka ada ungkapan itu, kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Ingat, kesehatan itu penting, ya kan? Kita jaga kesehatan, jangan kita forsir sehingga membuat waktunya dibutuhkan harus sehat, malah sakit. Nggak bisa ngapa-ngapain, sakit. Sholat berjemaah juga nggak bisa. Nah, jadi kesehatan itu penting. Kata Abu Bakar Siddiq kepada Khalid, pesan kepada Khalid bin Walid, ihris alal maut. Ya, imajinasilah akan kematian. Niscaya engkau akan menghargai hidup. Kita diminta banyak ingat mati, maka kita akan menghargai hidup. Bagaimana kalau kita mati? Apa yang kita miliki kita tinggalkan semuanya. Ya, apalagi yang tidak berharga, yang berharga pun kita tinggal. Umar bin Khattab mengatakan, al-jubnu wa syaja'ah gharaizu finnas. Pengecut, takut dan berani itu dua watak yang ada pada manusia. Talqa rajula yaqatil amman la ya'rif. Ada orang yang berperang seakan-akan tidak kenal. Artinya dia dengan gigihnya gitu. Tapi sebaliknya, ada laki-laki yang bahkan lari dari bapaknya. Saking takutnya, bapaknya diganggu dia diam aja. Malah lari. Nah, ini sikap pengecut. Khataba Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, anan nas lamma balaghahu qatlu akhihi. Suatu saat Abdullah bin Zubair atas nama keluarga beliau berpidato setelah sampai berita kepadanya bahwa adiknya terbunuh, Mus'ab katanya. Faqal, lalu dia berkata berpidato, iyuqtal faqad qutila abuhu. Kalau dia terbunuh, bapaknya juga dibunuh. Jadi sesuatu yang sudah wajar. Kalau dia sekarang terbunuh, bapaknya juga dulu mengalami nasib yang sama. Wa akhuhu wa ammuhu. Saudaranya, pamannya. Inna wallahi la namutu hatfan. Tapi kematian kita bukan kematian di atas ranjang. Bukan kematian alami, tapi kematian karena jihad. Walakin namutu qas'an bi atrafir rimah. Tetapi kami mati karena dilukai mata panah. Wa mautan tahta zilali suyuf, dan kematian di bawah bayang-bayang pedang. Mati kami ini karena perang, bukan mati biasa. Wa iyyaqtal Mus'ab, kalau Mus'ab terbunuh hari ini, fa inna fi ali Jubair khalfan minhu. Pada keluarga Jubair sudah ada cadangan. Jadi kalau sampai Mus'ab meninggal, mati, masih ada saudara-saudaranya. Ini suatu pidato keberanian ya. Ya penting pada saatnya. Jadi jangan sampai bukan pada saatnya. Wa kataba Ziyad ila Ibnu Abbas radhiyallahu. Satu saat Ziyad berkata kepada Abbas, ansafali syaja'ah. Kata Pak Karno dulu itu, apa itu? Siapkan 11 ya, 10 pemuda begitu. Ya, saya akan kuasai dunia. Zaman Pak Karno ya, itu suara-suara perjuangan. Pasti nggak mikir-mikir korupsi itu. Karena itu tidak didapati Pak Karno itu korupsi. Ya mungkin kalau diberi kesempatan cukup lama ya mungkin. Lama-lama kan nyaman ya. Di awal-awal itu semuanya berpikirnya lurus. Di awalnya. Nah setelah ini bengkok. Wal jubna wal juda wal bukhl faqataba ilaihi. Bariskan untukku ya soft yang terdiri dari pengecut, dermawan, orang bakhil. Lalu dijawab, katab tatas alun antabai rukibat fil insan tarkibul jawarih i'lam anasyuja yuqatil aman lam yarifu. Pemberani adalah orang yang berperang seakan-akan tidak kenal. Wal jubban yafiru an arsihi. Pengecut adalah orang yang lari dari ranjangnya. Padahal musuh masuk ke rumah, dia malah lari. Wa innal jawad yu'ti ma la yalzamuhu. Yang namanya jawad, orang yang loman, adalah orang yang memberi kepada orang yang tidak memberi manfaat padanya. Ya, tidak ada
balik manfaat. Orang yang dermawan adalah orang yang memberi hartanya kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat balik gitu. Itu namanya. Wa annal bakhil yumsiku an nafsi. Yang namanya orang bakhil bahkan bertahan untuk dirinya. Jadi dia kaya, sakit nggak mau berobat. Ya. Kemudian ada kekayaan juga tidak mau hidup sedikit ringan. Semua dikerjain secara manual. Menyengsarakan diri gitu. Nah, ini namanya bakhil. Padahal uang itu kan memang wasilah ya, media, alat untuk mempermudah kita hidup, baik di dunia maupun akhirat. Wa qalu haddu syaja'ah sa'atal sadr. Para ulama mengatakan batasan syaja'ah adalah lapangnya dada. Bil ikdami alal umuril mutlifa, menghadapi urusan-urusan yang berisiko. Yang namanya berani itu orang yang berani melangkah menghadapi risiko tapi dengan aturan dan ukuran. Ini membedakan dengan orang sembrono. Ya, beda dengan orang nekat. Berani itu bukan nekat. Wa su'ila ba'duhum anis syaja'ah faqala jibilatun nafsiyun abiyah. Kata seorang ulama mengatakan yang namanya berani itu adalah watak. Watak jiwa. Faqala manajda thiqatun nafs indastir salihah il maut. Berani itu ditunjukkan walaupun harus berisiko kematian. Itu namanya berani. Hatta tuhmadu bi fi'liha duna khauf. Wa qala ba'du masyaja fa qala sabru sa'ah. Kata sebagian lagi, apa itu berani? Berani itu adalah sabar. Ya, karena dia menghadapi situasi yang gawat, itu berani. Wa qala ba'du ahli tajarib ar-rijalu thalatha. Laki-laki itu ada 3 macam. Sebagian ulama mengatakan farisun syuja'un batal. Penunggang kuda, pemberani serta pahlawan. Fal faris alladhi yashuddu idza shuddu. Maka yang namanya kavaleri ya, kalau pasukan kuda kan, kavaleri adalah orang yang pertama. Ya, kalau ada desakan dia paling berani, paling pertama. Wasyuja ada ilal baras wal mujibu da'iyahu. Yang namanya pemberani adalah orang yang berani menantang kalau ada tantangan. Wal batal serta pahlawan adalah alhami, orang yang menjaga lidzuhuril qaum idza wallau. Saat kaumnya itu lari, dia tetap ada. Itu namanya pahlawan. Artinya begitu, beda-beda ini. Qala Yaqub bin Sikit fi kitabil Al-Fat al-Arab tahmilu syaja'ah fi arba'it tabaqat. Orang Arab mengartikan dengan syaja'ah itu ada 4 tingkat. Pertama pemberani, yang kedua pahlawan, yang ketiga semangat, yang paling tinggi alias. Alias ini sudah tingkat tinggi. Jadi, ya pemberani, ya pahlawan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, silakan. Gimana? Yang ditanyakan apa? Di luar kandang. Ya karena istrinya tahu modalnya. Istrinya. Ya itu satu pepatah ya. Berapa banyak lelaki tunduk di bawah kerling wanita. Nah itulah makanya pemberat kita itu kan syahwat. Syahwat dan syubhat. Karena kebodohan, karena emosi. Ya, maka kita diminta untuk menghindar. Bagaimana orang yang seperti itu ya harus teguh pada pendirian. Kita harus duduk di relnya gitu kan. Jadi jangan terpengaruh oleh istri. Tapi bukan berarti ngalah ya. Ngalah itu bukan kalah. Jadi kita menghargai. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan salah. Kita mendengar masukan-masukan.
Itu Pak. Silakan, masih ada yang lain? Cukup ya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Jam berapa sih? 6 berapa tuh? 6.00 ya, berarti sudah 12 ya. Kajian pagi ini, semoga kajian ini bisa menakdirkan kita mendapat pahala yang berlimpah. Dan Allah tetap melindungi kita dari wabah dan fitnah, menyelamatkan kita dari syubhat dan syahwat. Serta semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salehat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.